Hai, sahabat Kampus Librari, sebelum kita masuk pada pembahasan-pembahasan tentang edukasi atau pengetahuan, sebaiknya pertama-tama Kampus Librari akan menjelaskan tentang channel ini. Tentunya sebuah channel mempunyai tujuan tertentu, karena pada dasarnya semuanya berawal dari tujuan. Baik, langsung saja tujuan dari channel ini, saya jelaskan tentang channel ini terlebih dahulu. Channel Kampus Librari adalah konten pengetahuan atau edukasi, bagi semua pelajar baik itu mahasiswa-mahasiswi, dan bagi siswa-siswi, dan tentunya untuk semua orang yang mau mengetahui sesuatu. Untuk itu maka, Kampus Librari mengharapkan dukungan dari semua penonton, untuk subscribe channel ini, dan like jika menyukai video ini, dan komen sebanyak-banyaknya, dan share kepada sahabat, kenalan, dan semuanya, dan nonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Jadi kami harapkan dukungan subscribe dari Anda sekalian. Terima kasih. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sejarah Tahun Baru Imlek di Indonesia. Di Indonesia, selama tahun-tahun 1968 sampai tahun 1999, perayaan Tahun Baru Imlek dilarang dirayakan di depan umum. Dengan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967, rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, melarang segala hal yang berbau Tionghoa, di antaranya Imlek. Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan Tahun Baru Imlek pada tahun 2000 ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres nomor 14/1967. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid menindaklanjutinya dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 19/2001 tertanggal tanggal 9 April tahun 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya. Baru pada tahun 2002, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri mulai tahun 2003. Pada tahun 1946, ketika Republik Indonesia baru berdiri, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Pemerintah 1946 nomor 2, tentang Aturan tentang Hari Raya, tertanggal tanggal 18 Juni tahun 1946. Penetapan pemerintah tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno, dan diketahui oleh Menteri Agama H. Rasjidi, dan diumumkan pada tanggal 18 Juni tahun 1946 oleh Sekretariat Negara AG. Pringgodikdo. Penetapan pemerintah mengenai aturan tentang hari raya tersebut ditetapkan karena pertimbangan perlunya diadakan aturan tentang hari raya, dan setelah mendengar masukan dari Badan Komite Nasional Pusat. Penetapan pemerintah tersebut terdiri dari 8 pasal yang dibagi ke dalam aturan umum. Pasal 1 sampai dengan pasal 5, aturan khusus, pasal 6 dan pasal 7, dan aturan tambahan, pasal 8. Yang dimaksud dengan aturan umum adalah aturan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh golongan rakyat Indonesia. Aturan khusus adalah aturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku untuk golongan tertentu saja sebagaimana yang disebutkan dalam penetapan pemerintah ini. Pasal 1 mengatur mengenai hari raya umum yang terdiri dari 2 hari raya sebagai berikut. 1. Tahun Baru, tanggal 1 Januari. Dan 2. Hari Proklamasi Kemerdekaan, tanggal 17 Agustus. Pasal 2 mengatur mengenai hari raya Islam. Terdiri dari 8 hari raya. Pasal 3 untuk hari raya Kristen. Terdiri dari 5 hari raya. Pasal 4 mengatur hari raya khusus untuk etnis Tionghoa sebagai berikut. Hari Raya Tionghoa. Ejaan baru adalah Tionghoa. Ialah H. Terdiri dari 1. Tahun Baru. Catatan. Tahun Baru orang Tionghoa yaitu Tahun Baru Imlek. 2. Hari wafatnya N. Konghucu 18 bulan 2 Imlek. N. Adalah singkatan dari Nabi. 3. Singbing. Catatan. Qingming Cengbeng. Bahasa Hokian. Dan 4. Hari lahirnya N. Konghucu. Pasal 5 menyatakan sebagai berikut. Pada hari raya umum, Islam dan Kristen, maka semua kantor pemerintah ditutup, kecuali kantor-kantor pejabatan penting yang menurut pendapat kepalanya harus dibuka sehari atau setengah hari. Pada hari raya Tionghoa, maka semua kantor pemerintah dibuka setengah hari. Kecuali kantor-kantor pejabatan penting yang menurut pendapat kepalanya harus dibuka sehari.
Sedangkan pegawai bangsa Tionghoa diwajibkan masuk kantor. Aturan khusus, Pasal 6 menetapkan tanggal dan hari yang dirayakan untuk tahun 1946, yang terdiri dari hari dan tanggal untuk Hari Raya Umum, Hari Raya Islam, Hari Raya Kristen, dan Hari Raya Tionghoa. Untuk tahun 1946, Hari Raya Tionghoa ditetapkan sebagai berikut. 1. Tahun Baru tanggal 2 Februari tahun 1946. Catatan. Tahun Masehi. 2. Hari wafatnya N. Konghucu tanggal 29 Maret tahun 1946. Catatan. Tahun Masehi. 3. Singbing tanggal 5 April tahun 1946. Catatan. Tahun Masehi. Dan 4. Hari lahirnya N. Konghucu tanggal 22 September tahun 1946. Catatan. Tahun Masehi. Aturan khusus, Pasal 7 menyatakan bahwa untuk seterusnya, buat tiap-tiap tahun, hari raya tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama. Aturan tambahan, Pasal 8 menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Dengan demikian berdasarkan penetapan Pemerintah 1946 Nomor 2, tentang Aturan tentang Hari Raya, tertanggal tanggal 18 Juni tahun 1946 secara tegas dapat dinyatakan bahwa Hari Raya Tahun Baru Imlek Kongzili merupakan hari raya agama Tionghoa yang ditujukan khusus hanya kepada etnis Tionghoa. Hari Raya khusus etnis Tionghoa yang terdiri dari 4 hari raya sebagaimana yang dijelaskan di atas hanya berlaku dari periode tanggal 18 Juni tahun 1946 sampai dengan tanggal 1 Januari tahun 1953. Hari Raya khusus etnis Tionghoa tersebut dihapuskan seluruhnya secara resmi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1953 tentang Hari-Hari Libur, tertanggal tanggal 1 Januari tahun 1953, yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia H. Muhammad Hatta. Lahir dengan nama Muhammad Attar, populer sebagai Bung Hatta dengan masa jabatan sebagai Wakil Presiden dari tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 1 Desember tahun 1956. Catatan. Walaupun menggunakan judul surat, Keputusan Presiden Republik Indonesia, keputusan ini tidak ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Besar kemungkinan Presiden Soekarno tidak mengetahui isi surat keputusan Presiden yang diterbitkan oleh Wakil Presiden. Pasal 1 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1953 tersebut hanya menetapkan Hari Raya Umum. Catatan. Terdiri dari 2 hari raya. Hari Raya Islam. Catatan. Terdiri dari 6 hari raya ditambah 1 hari untuk Idul Fitri hari kedua. Dan Hari Raya Kristen. Catatan. Terdiri dari 5 hari raya, serta 1 hari raya buruh, yang dirayakan setiap tanggal 1 Mei, sebagai hari libur nasional. Dengan demikian mulai tanggal 1 Januari tahun 1953, hari libur umum yang berlaku berjumlah seluruhnya 14 hari libur. Sesuai dengan isi paragraf penjelasan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1953. Paragraf keempat menyatakan sebagai berikut. Hari-hari libur fakultatif ditiadakan. Pada hari-hari Santa Maria, tanggal 15 Agustus, Natal kedua, tanggal 26 Desember, permulaan Ramadan, peringatan Angkatan Perang, tanggal 5 Oktober, Pahlawan, tanggal 10 November, dan Tahun Baru Imlek. Bagi yang berkepentingan diberi kebebasan untuk menjalankan peribadatannya dengan lebih dahulu memberitahukan kepada kepala kantor yang bersangkutan. Paragraf keempat tersebut dengan tegas meniadakan hari libur yang bersifat fakultatif. Bagi pegawai etnis Tionghoa yang berkepentingan untuk merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek diberi kebebasan untuk menjalankan peribadatannya dengan syarat harus lebih dahulu memberitahukan kepada kepala kantor yang bersangkutan. Orang Tionghoa yang pertama kali mengusulkan larangan total untuk merayakan Imlek, adat istiadat, dan budaya Tionghoa di Indonesia kepada Presiden Soeharto sekitar tahun-tahun 1966 sampai tahun 1967 adalah Christophorus Sindunata alias Ong Chong Hai. Namun, Presiden Soeharto merasa usulan tersebut terlalu berlebihan, dan tetap mengizinkan perayaan Imlek, adat istiadat,
dan budaya Tionghoa namun diselenggarakan hanya di rumah keluarga Tionghoa dan di tempat yang tertutup. Hal inilah yang mendasari diterbitkannya Inpres No. 14/1967. Pada tanggal 6 Desember tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang pembatasan agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa seluruh upacara agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Instruksi Presiden ini bertujuan mengeliminasi secara sistematis dan bertahap atas identitas diri orang-orang Tionghoa terhadap kebudayaan Tionghoa termasuk kepercayaan, agama dan adat istiadatnya. Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, seluruh perayaan tradisi dan keagamaan etnis Tionghoa termasuk Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, Pehchun dan sebagainya dilarang dirayakan secara terbuka. Demikian juga tarian barongsai dan liong dilarang dipertunjukkan. Pada tahun itu pula dikeluarkan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286, KPXII, 1978 yang isinya menganjurkan bahwa WNI keturunan Tionghoa yang masih menggunakan 3 nama untuk menggantinya dengan nama Indonesia sebagai upaya asimilasi. Hal ini didukung pula oleh Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, LPKB. LPKB, Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, menganjurkan keturunan Tionghoa, antara lain, agar mau melupakan dan tidak menggunakan lagi nama Tionghoa, menikah dengan orang Indonesia pribumi asli, menanggalkan dan menghilangkan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa, termasuk bahasa maupun semua kebiasaan dan kebudayaan Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk larangan untuk perayaan Tahun Baru Imlek. Badan Koordinasi Masalah Cina, BKMC, yang berada di bawah Bakin, Kini Bin, yang menerbitkan tak kurang dari 3 jilid buku masing-masing setebal 500 halaman, yaitu Pedoman Penyelesaian Masalah Cina, Jilid 1-3. Dalam hal ini, pemerintahan Soeharto dengan tegas menganggap keturunan Tionghoa dan kebiasaan serta kebudayaan Tionghoa, termasuk agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa sebagai masalah yang merongrong negara dan harus diselesaikan secara tuntas. Kemudian dengan diterbitkannya Semendagri No. 477/74.054 tahun 1978 tertanggal 18 November 1978 tentang pembatasan kegiatan agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina, yang berisi antara lain, bahwa pemerintah menolak untuk mencatat perkawinan bagi yang beragama Konghucu dan penolakan pencantuman Konghucu dalam kolom agama di KTP, yang didukung dengan adanya kondisi sejak tahun 1965-an atas penutupan dan larangan beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa. Hal ini menyebabkan terjadi eksodus dan migrasi identitas diri sebagian besar orang-orang Tionghoa ke dalam agama Kristen, sekte Protestan, dan sekte Katolik, Buddha bahkan ke Islam. Demikian juga seluruh perayaan ritual kepercayaan, agama dan adat istiadat Tionghoa termasuk perayaan Tahun Baru Imlek menjadi surut dan pudar. Surat dari Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Depak No HBA 00. Tanggal 29 Januari tahun 1993 menyatakan larangan merayakan Imlek di wihara dan cetia. Kemudian Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Walubi, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 07. DPP WALUBIKU 93. Tertanggal 11 Januari tahun 1993 yang menyatakan bahwa Imlek bukanlah merupakan hari raya agama Buddha, sehingga Vihara Mahayana tidak boleh merayakan Tahun Baru Imlek dengan menggotong Toa Pekong dan acara barongsai. Pada tanggal 17 Januari tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Kepres No. 6/2000 tentang pencabutan Inpres N. 14/1967 tentang pembatasan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Dengan dikeluarkannya Kepres tersebut, masyarakat Tionghoa diberikan kebebasan untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya termasuk merayakan upacara-upacara agama seperti Imlek, Cap Gomeh dan sebagainya secara terbuka. Pada Imlek 2551 Kongzili pada tahun 2000 Masehi, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia
Matakin mengambil inisiatif untuk merayakan Imlek secara terbuka sebagai puncak ritual agama Konghucu secara nasional dengan mengundang Presiden Abdurrahman Wahid untuk datang menghadirinya. Pada tanggal 19 Januari tahun 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan No. 13/2001 tentang penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif. Pada saat menghadiri perayaan Imlek 2553 Kongzili, yang diselenggarakan Matakin pada bulan Februari tahun 2002 Masehi, Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan mulai 2003, Imlek menjadi hari libur nasional. Pengumuman ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek tertanggal tanggal 9 April. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek yang mulai berlaku sejak tanggal 9 April tahun 2002 ditetapkan karena adanya pertimbangan bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat pada hakikat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, dan bahwa Tahun Baru Imlek merupakan tradisi masyarakat Tionghoa yang dirayakan secara turun-temurun di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, mengingat Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang pembatasan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina, maka ditetapkanlah Hari Tahun Baru Imlek sebagai hari nasional. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia telah melakukan inventarisasi hari-hari penting di Indonesia, dan mengelompokkannya ke dalam 5 kelompok, yaitu 1. Hari-hari besar nasional yang ditetapkan oleh Presiden. 2. Hari-hari yang ditetapkan oleh masing-masing menteri, kepala lembaga. 3. Hari-hari yang ditetapkan, disepakati oleh masing-masing lembaga, komunitas tertentu. Dan 4. Hari-hari besar keagamaan. Hari Tahun Baru Imlek masuk ke dalam kelompok hari-hari besar nasional, dan kelompok hari-hari besar keagamaan. Hari Tahun Baru Imlek merupakan satu dari 42 hari-hari besar nasional yang ditetapkan oleh Presiden, dan merupakan satu dari 11 hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Di dalam kolom keterangan yang disusun oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia mengenai hari-hari besar keagamaan di Indonesia dinyatakan bahwa Hari Tahun Baru Imlek dirayakan hanya oleh umat Tionghoa. Kota-kota besar penduduk Tionghoa dan kota-kota seperti Jakarta, Tangerang, Medan, Singkawang, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Tanjung Pandan, Manggar, Toboali, Muntok, Binjai, Bagan Siapiapi, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Selat Panjang, Pekanbaru, Dumai, Bagan Batu, Panipahan, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, Sibolga, Rantau Prapat, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Batam, Ketapang, Palembang, Surabaya, Semarang, Bandung, Bengkayang, dan Pontianak selalu memiliki perayaan Tahun Baru sendiri setiap tahun dengan parade dan kembang api. Banyak pusat perbelanjaan menghiasi bangunannya dengan lentera, kata-kata Cina dan singa atau naga dengan warna merah dan emas. Tarian singa adalah pemandangan umum di sekitar rumah, kelenteng, dan ruko di Tionghoa. Biasanya, orang Tionghoa Buddha, Konghucu dan Taoisme akan membakar dupa besar yang terbuat dari kayu gaharu dengan hiasan barongsai di depan rumah mereka. Kelenteng ini buka 24 jam pada hari pertama. Mereka juga membagikan angpau dan terkadang beras, buah-buahan atau gula untuk orang miskin di sekitar. Praktik perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia. Biasanya perayaan Tahun Baru Imlek berlangsung sampai 15 hari. 1 hari sebelum atau pada saat Hari Raya Imlek, bagi warga Indonesia keturunan Tionghoa adalah suatu keharusan untuk melaksanakan pemujaan kepada leluhur. Seperti dalam upacara kematian, memelihara meja abu atau lingwei. Lembar papan kayu bertuliskan nama almarhum leluhur. Bersembahyang leluhur seperti yang dilakukan pada Hari Cengbeng. Hari khusus untuk berziarah dan membersihkan kuburan leluhur. Oleh sebab itu, 1 hari sebelumnya atau pada saat Hari Raya Imlek para anggota keluarga akan datang ke rumah anggota keluarga yang memelihara lingwei, meja abu, leluhur untuk bersembahyang, atau mengunjungi rumah abu tempat penitipan lingwei leluhur untuk bersembahyang.
Sebagai bentuk penghormatan dan sebagai tanda balas budi, maka pada saat acara sembahyang dilakukan pula persembahan jamuan makan untuk arwah para leluhur. Makna dari adanya jamuan makan untuk arwah leluhur adalah agar kegembiraan dan kebahagiaan saat menyambut Hari Raya Imlek yang dilakukan di alam manusia oleh keturunannya juga dapat turut serta dinikmati oleh para leluhur di alam lain. Selain jamuan makan juga dilakukan persembahan bakaran jinzi. Hanzi sama dengan sederhana sama dengan Hanyu Pinyin sama dengan jinzi. Hokkien sama dengan kimchoa. Harafiah sama dengan kertas emas, yang umumnya dikenal sebagai uang arwah, uang orang mati, serta berbagai kesenian kertas, ziza, pakaian, rumah-rumahan, mobil-mobilan, perlengkapan sehari-hari, dan pembantu. Makna persembahan bakaran jinzi dan ziza yang dilakukan oleh keturunannya adalah agar arwah para leluhur tidak menderita kekurangan serta sebagai bekal untuk mencukupi kebutuhannya di alam lain. Praktik jamuan makan dan persembahan bakaran jinzi dan ziza yang dilakukan oleh keturunannya untuk arwah para leluhur di alam lain merupakan bentuk perwujudan tanda bakti dan balas budi atas apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya saat masih hidup kepada anak-anaknya di alam manusia. Pada malam tanggal 8 menjelang tanggal 9 pada saat cuci, jam pukul 23 sampai pukul 1, umat melakukan sembahyang lagi. Sembahyang ini disebut sembahyang King Tikong, sembahyang Tuhan Yang Maha Esa, dan dilakukan di depan pintu rumah menghadap langit lepas dengan menggunakan altar yang terbuat dari meja tinggi berikut sesaji, berupa sampau, teh, bunga, air jernih, tiliau, teh dan manisan 3 macam, miswa, ngoko, 5 macam buah, sepasang tebu, dan tidak lupa beberapa peralatan seperti hiolo, tempat dupa, suan loo, tempat dupa ratus, bubuk, bun loo, tempat menyempurnakan surat doa, dan lilin besar. Pada hari Kep Gomeh, tanggal 15 Imlek saat bulan purnama, umat melakukan sembahyang penutupan tahun baru pada saat antara siensi, jam pukul 15 sampai pukul 17, dan cuci, jam pukul 23 sampai pukul 1. Upacara sembahyang dengan menggunakan tiam hio atau upacara besar ini disebut sembahyang Guan Xiao, Yuan Xiaoji. Sembahyang kepada Tuhan adalah wajib dilakukan, tidak saja pada hari-hari besar, namun setiap hari pagi dan malam, tanggal 1 dan 15 Imlek dan hari-hari lainnya. Kini, Tahun Baru Imlek dirayakan dengan beragam cara, mengingat Indonesia memiliki beragam budaya dan warga Indonesia keturunan Tionghoa telah memeluk keberagaman dan menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Meski demikian, berkumpul bersama, makan kue keranjang, dan berbagi angpau menjadi benang merah dari perayaan Tahun Baru Imlek. Sampai di sini dulu, terima kasih sudah menontonnya. Jangan lupa subscribe channel ini.